Yaelah, lebay banget. Baru anaknya punya paspor British aja songong. Jujur aneh banget sih aku dibilang songong. Padahal aku tuh benar-benar pure membagikan rasa bangga dan terharuku aja. Kayak bayangin kalian berhasil melunasi utang KPR rumah impian kalian. Sama kayak gitu. Kenapa sih ekspresiku tuh sebangga itu? Karena ini adalah rumah tempat suamiku dibesarkan. Dan ini adalah rumah nenekku di Surabaya. Kebayang nggak kami itu berasal dari keluarga yang seperti apa? Kami berdua itu tidak datang dari background keluarga dengan privilege punya banyak uang. Tapi kami sangat beruntung karena kami memiliki kedua orang tua kami yang percaya bahwa pendidikan dan sekolah tinggi adalah kunci untuk merubah masa depan yang lebih baik. Sampai sini kebayang nggak perjuangan dan perjalanan kami itu sejauh apa sampai akhirnya bisa di titik ini? Aku nggak paham banget kenapa orang bisa begitu judgmental hanya karena melihat satu postingan di social media padahal nggak tahu the entire story of their life. I mean, seberapa pahit hidupmu sampai kamu harus membenci orang yang kamu bahkan nggak kenal sama sekali just because mereka berjuang dan berhasil mewujudkan impian mereka. Aku personally percaya ya, orang yang bahagia itu pasti akan ikutan bahagia ketika melihat orang lain tuh berhasil mencapai mimpi-mimpinya. Buat kalian yang judgmental banget sama perjalanan aku doain pokoknya yang baik-baik, hidup kalian bahagia dan mimpi-mimpi yang kalian inginkan tuh terwujud. Sasetyaning Tias, sedih keluarga jadi sorotan se-Indonesia akibat konten istri. Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias menjalani pemeriksaan dengan pihak LPDP pasca konten istrinya yang membuat gaduh se-Indonesia. Dalam konten tersebut, Tias membangga-banggakan anak keduanya yang berstatus sebagai warga negara Inggris. Imbasnya, suaminya yang merupakan penerima beasiswa LPDP ikut terseret. Pagi tadi kita sudah bertemu dengan AP untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian kita akan melakukan tindakan berikutnya, kata Dwi Larso, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Senin, 23 Februari 2026. Di awal pemeriksaan, Dwi Larso mencocokkan data dengan AP terkait kapan ia menerima beasiswa. Ternyata AP mendapat beasiswa saat statusnya sudah menikah dengan Tias. Sebelum mereka pergi itu, selalu ada surat perjanjian yang ditandatangani. Kedua awarde ini pergi di tahun yang sama 2017 untuk yang S3 yang di Utrecht, Belanda. Itu kita terima di 2016, sampai saat ini kita sudah punya aturan, atau pemberian sanksi segala macam, jadi kita ikuti secara hukum perjanjian apa yang dilanggar, apa yang menjadi sanksi yang dikenakan, ujar Dwi Larso. Saat diperiksa, AP mengurai cerita dari mulai ia mendapatkan LPDP dan berkesempatan kuliah di Belanda hingga lulus S3. Kita langsung berikan surat undangan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh AP. Alhamdulillah yang bersangkutan kooperatif, siap untuk menjalani pemeriksaan dan menerangkan apa yang terjadi sejak yang bersangkutan lulus. Udah dengar belum? Pak Purbaya memerintahkan instansi terkait untuk mengurus mengenai denda dari suami DS. Sebelumnya, kalian lihat ya lipstikku. Cakep kan? Ini cakep buat lebaran nih ya. Tahu nggak mereknya siapa? Hanaswi, produk lokal aja. Harganya nggak sampai 40.000. Yang aku pakai ini Nuna. Aslinya agak keping ya. Ya sekarang tinggal pengawasan aja. Bagaimana beneran nggak si suami DS itu mengembalikan nggak uang beasiswanya ya? Biaya selama S2 dan S3-nya di Utrecht, Belanda. Sekarang gimana Mbak? Jual itu aset-asetnya, katanya banyak asetnya. Yuk kita dengarkan curhatan atau cerita dari Mbak Dwi Saset ini yang ia bercerita atau berbagi pengalaman tentang tidak enaknya tinggal di Inggris atau UK. Udah 1 jam nelpon on hold buat registrasi ke dokter gigi yang mana itu di cover by insurance. Nah, meskipun di cover by insurance, ini juga belum tentu bisa dapat jadwal appointment. Dulu, waktu tinggal di Belanda, nggak gini-gini amat sih. Iya, nunggu appointment 2-5 hari. Tapi di cover insurance dan ada jadwalnya. Nah, ini nih bagian yang menariknya. Suami aku pernah pulang ke Indonesia karena mau root canal filling. Ya, karena tiket pulang ke Indonesia plus root canal filling di Indonesia lebih murah daripada di Inggris. Plus emot sedih, emot nangis. Merasa bangga dan happy ketika akhirnya anaknya menjadi British citizen, padahal dia sendiri pernah mengeluhkan bagaimana tidak enaknya tinggal di Inggris ketika mau ke dokter gigi. Wow. Satu kalimat ajaib yang merubah hidup aku selama 7 tahun terakhir. Buat apa? Pertanyaan buat apa ini se-powerful itu. Dan sukses bikin hidup aku lebih hemat dan terhindar dari tren-tren yang gak perlu. Misalnya nih, lagi ngetren labubu, atau lagi ngetren model baju A, B, C. Itu udah gak tahu lagi sih lagi ngetren apa. Nah ya tiap lagi ada yang ngetren, aku selalu nanya ke diri aku sendiri, buat apa ikut-ikutan? Buat apa juga sukses bikin aku gak peduli sama kata-kata orang dan fokus sama hal-hal yang menurutku lebih penting dalam hidup. Misalnya nih, ada saudara atau temen kamu bilang, itu mobil kamu udah lama tuh
Nggak mau ganti apa? Langsung aja di counter. Buat apa ganti mobil? Mobil yang lama aja masih bisa dipakai. Buat gengsi kah? Buat apa? Kalau uangnya terbatas ya, kalau aku sih ya mending ditabung buat pensiun dini atau buat biaya pendidikan anak. Buat apa juga sukses banget buat jadi tameng aku kalau lagi emosi jiwa. Belum emosi meledak nih ya, kalau ada split second gitu mikir sedikit aja. Buat apa marah-marah? Lagi kalau marahnya itu ngadepin netizen, kenal juga enggak. Mungkin di awal-awal agak susah ya. Pasti ada aja tuh alasan yang dibikin-bikin buat ngejawab pertanyaan buat apa. Tapi at least kita ngelatih diri kita dulu buat ada satu step sebelum melakukan sesuatu. Tuh mikirin, buat apa kita melakukan ini? Mungkin setelah bertanya puluhan kali buat apa ke diri sendiri, mungkin kamu udah gak nemu lagi tuh alasan yang bener-bener penting buat belanja impulsif, buat marah-marah gak jelas, atau bahkan doom scrolling di social media. Karena ya buat apa? Cobain deh nanya buat apa ke diri sendiri sebelum melakukan atau membeli sesuatu biar gak impulsif. Kalian ada nggak kalimat powerful yang Londo Ireng ini malu menjadi WNI. Katanya negeri ini tak layak diwariskan, tapi hidupnya masih menggantung pada negeri ini. Jika dilihat dari konten sosial medianya, audiensnya orang Indonesia, target pasarnya orang Indonesia, uangnya dari orang Indonesia, lalu dengan enteng menyatakan identitas Indonesia tidak pantas untuk anaknya, itu bukan kritik, itu penghinaan kepada negara yang memberinya makan. Kalau merasa Indonesia terlalu rendah untuk diwariskan, maka seharusnya Indonesia juga terlalu rendah untuk dijadikan sumber penghasilan. Harga diri bangsa bukan barang diskon. Tidak bisa dipakai saat butuh lalu dibuang saat merasa naik kelas. Konsistenlah. Kalau kamu masih mencari makan dari Indonesia untuk hidup, jangan injak Indonesia untuk terlihat lebih tinggi. Kalau Indonesia terlalu rendah untuk kau wariskan, maka berhentilah menjadikannya sumber hidupmu. Kata Ciki Fauzi, Tias nggak salah kok. Jadi kemarin pas Tias lagi minta maaf ke publik setelah drama panjangnya yang penuh dengan denial itu, ada yang ngirim SS komentar nih ke gua. Banyak banget. Dan satu orang yang ngebelain itu adalah Ciki Fauzi. Jadi dia bilang kayak gini nih. Komentarnya. Nah, jadi keinget nih, pantes sama-sama denial. Kok sifatnya sama ya? Apalagi gue teringat waktu si Ciki itu motong-motong pembicaraannya Dewi Persik waktu itu. Coba lihat video ini. Kamu ikuti semuanya. Aku tidak melakukan hal yang salah. Ciki, izin sebentar. Ini, Ini ya. ada postingan ya? Kita di Dakar Madinah. Dari sini aja udah fitnah. Aku Dakar Mekah. Ya, sebentar sayang. Kita baca dulu ya. Sedangkan keseluruhan diklat berlangsung selama 20 hari. Dan juga ada influencer lain yang masuk di hari yang sama. Sebentar sayang. Nah, ingat ya, sebagai manusia yang dibekali ilmu, saya cuma mau berpesan, cuma mau bilang, kulil hakko walau kana murron. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Jadi paham kan sekarang? Masa nggak paham? Gimana menurut kalian? Jangan lupa. Ini adalah semua buku dan school supplies yang didapetin sama anakku secara gratis dari sekolah 2 tahun di Inggris. Buat kalian yang belum tahu, sekolah negeri di Inggris itu 100% gratis buat seluruh anak yang ada di Inggris. Gak cuma anak berkewarganegaraan Inggris, tapi juga anak-anak dengan visa pendatang seperti ekspatriat dan juga imigran. Semua anak di Inggris tuh wajib pergi ke sekolah. Bahkan kalau anak-anak ini gak bisa pergi ke sekolah, orang tuanya bisa kena denda. Gak cuma sekolah gratis, tapi menurutku yang paling bikin culture shock adalah semua buku school supplies kayak penghapus, penggaris, pensil, pulpen itu semuanya disediain di sekolah secara gratis. Jadi ya anak-anak tuh datang ke sekolah bener-bener bawa tas kosong doang karena semua buku-buku pelajaran, buku-buku latihan kayak gini tuh disediain sama sekolah. Jadinya ya murid atau orang tua ini nggak perlu pusing mikirin biaya beli buku, pulpen, pensil, penghapus, school supplies lainnya apalagi buku tulis. Yes, jadi nggak ada tuh cerita anak bunuh diri cuman gara-gara mau beli buku dan pena. Nggak ada. Menurutku, pendidikan sekolah gratis dengan kualitas yang baik dan merata itu adalah hak untuk seluruh anak di Indonesia. Dan nggak cuma sekolahnya yang gratis, tapi bagaimana mereka ini bisa sekolah dan menuntut ilmu dengan baik, termasuk tersedianya school supply secara gratis dari pihak sekolah. Tapi ya gimana caranya kita bisa nyediain school supply gratis? Kalau anggaran pendidikan aja dipotong sebanyak 200 triliun buat MBG. Menurut kalian lebih penting mana? Dapat makan siang gratis atau school supply gratis? Gini, oh jadi mainnya gini, nggak balas komen saya tapi mention gini, baiklah tante katanya gitu. Umur berapa sih dia? Kemudian Sarasian itu posting tulisannya gini, when the buying stops the demand and killing stops. Jangan lagi pakai minyak goreng yang mengandung kelapa sawit. Nah yang bikin Sarasian kesel itu, kemudian ini tuh di stitch, dikomentarin sama Sesatianing Tias namanya. Dia bilang, kalau cuman pendapat kayak begitu aja itu mah, ya dia pokoknya jelas itu pokoknya ada kata-kata yang dianggap pendapat itu tuh cuman omong kosong gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Itu mah omong kosong. Soalnya kalau diganti sama minyak yang lain justru membutuhkan apalagi buzzer.
Not everyone who wants to share wants to be a hero. Bocah halu katanya gitu. Ada lagi. Sini mana tuh saya? Aduh ya ampun, ada nggak sih versi gedenya?